Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 244.1. Setelah mendengar kata-kata Penatua Suan, semua orang terdiam. Jika sekte diizinkan untuk berpartisipasi dalam turnamen, mereka mungkin tidak lagi menjadi juara lagi. Sama seperti Penatua Suan katakan, akan ada banyak masalah jika Body Sect juga berkompetisi di turnamen, belum lagi sisa sekte di benua. The Body Sect bukan satu-satunya sekte yang mampu. Dalam hati Huo Yuhao, Clear Sky Sect tidak kalah dengan sek tubuh. Bei Bei berkata, Penatua Suan, itu akan jauh lebih sulit bagi kita di turnamen ini. Anda memanggil kami karena Anda ingin kami meningkatkan intensitas pelatihan kami selama beberapa bulan ke depan. Petik 2. Penatua Suan melambaikan tangannya dan menjawab, tidak peduli bagaimana sistemnya berubah, saya yakin pada Anda semua. Dalam turnamen terakhir, Anda bertujuh membawa kembali gelar juara bahkan dalam keadaan yang sangat disayangkan. 5 tahun kemudian, kalian bertujuh bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagaimana jika sekte lain bersaing? Meskipun ini berarti lebih banyak masalah, saya yakin Anda akan muncul sebagai juara. Namun, pernahkah Anda bertujuh mempertimbangkan fakta bahwa perubahan dalam sistem akan bermanfaat bagi Anda bahkan jika itu adalah hal buruk bagi akademi? Kalian bertujuh milik sekte yang sama. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang tercengang. Sebagai anggota Seven Monsters Shrek, mereka secara alami memperlakukan diri mereka sebagai bagian dari Shrek Academy. Mereka adalah anggota utama yang bersaing di akademi. Namun, kata-kata Penatua Suan membuatnya terdengar sedikit berbeda. Su Sanshi tertegun ketika dia bertanya, Penatua Suan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda mengizinkan kami untuk bersaing di turnamen sebagai bagian dari Sekte Tang? Penatua Suan tersenyum dan menjawab, saya tidak menyetujui apapun. Itu tergantung pada apakah kalian bertujuh mau. Ekspresi mereka berubah ketika mereka saling memandang. Penatua Suan berkata, jika kalian bertujuh bersaing sebagai bagian dari Sekte Tang, Akademi akan mengirim tim lain untuk bersaing. Kalian semua masih akan diakui sebagai 7 monster Shrek. Ini berarti bahwa semua orang masih akan tahu bahwa Anda berasal dari Akademi Shrek meskipun Anda mewakili Sekte Tang. Dengan cara ini, itu setara dengan akademi kami yang mengirim 2 tim keluar. Ini adalah asuransi ganda untuk akademi. Bei Bei ragu-ragu, namun, jika kita menang, warisan kemuliaan Shrek Academy di turnamen akan. Penatua Suan menjawab, ketika Penatuamu meninggal, dia pernah mengatakan kepada saya bahwa kemuliaan tidak bisa menjadi pengekang Anda. Apa yang sedikit kemuliaan dibandingkan dengan perkembangan akademi dan masa depan Anda yang lebih baik? Jangan bilang bahwa Shrek Academy akan berhenti menjadi akademi terbaik di benua hanya karena kita bukan juara. Ketika dia berbicara sampai di sini, ada pandangan bangga di matanya. Bei Bei merenung sejenak sebelum berkata, jika kita mewakili Sekte Tang, kita masih akan menghadapi beberapa masalah. Misalnya, kami tidak memiliki penggantinya. Selain itu, bisakah akademi mengirim tim yang sesuai di tempat kita? Penatua Suan menjawab, Anda terlalu memandang rendah akademi. Saya masih ragu tentang hal ini. Namun, bukankah Yuhao memberitahumu bahwa ada bakat baru di akademi? Huo Yuhao langsung berkata, Wang Qiwer. Penatua Suan mengangguk dan berkata, itu benar. Jika kalian bertujuh mewakili Tang Sekte, Wang Qiwer akan mengambil peran pemimpin tim untuk mewakili Shrek Academy. Masih ada siswa berprestasi lainnya di bawah usia 20 di akademi kami. Meskipun mereka tidak sebagus kalian bertujuh, mereka tidak jauh lebih rendah. Saya akan memberi Anda beberapa hari untuk memikirkannya. Mari kita membuatnya 3 hari. Dalam 3 hari, Anda harus memberi saya jawaban yang pasti. Iya, Bei Bei mengakui kata-katanya. Dari cara dia mengepalkan tinjunya, tampak jelas bahwa dia tidak tenang. Dia bahkan sedikit gelisah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Penatua Suan, semua orang berkumpul di asrama Bei Bei dan Su Sanshi. Su Sanshi berkata, kawan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mewakili Shrek atau Tang Sekte? Petik 2. Heikaitu berkata, aku baik-baik saja dengan keduanya. Bagi saya, tidak ada banyak perbedaan. Penatua Suan benar.
Tidak peduli siapa yang kami wakili, semua orang akan tahu bahwa kami dari Shrek. Jika kami mewakili Sekte Tang, itu setara dengan Shrek mengirim 2 tim untuk turnamen. Jiang Nanan mengerutkan alisnya dan berkata, saya hanya khawatir. Jika kita mewakili Sekte Tang, akan sangat sulit bagi Shrek Academy untuk menjadi juara. Apakah mereka kalah dari kami atau orang lain, itu akan mewakili akhir dari kemuliaan Shrek di turnamen. Kami berjuang sangat keras untuk mempertahankan kejayaan ini selama turnamen terakhir. Jika kita kehilangan begitu saja, aku akan sangat marah. Sementara Penatua Suan tampak sangat tenang tentang masalah ini, pengaruh kemuliaan ini akan sangat memengaruhi Shrek. Xiao Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia jarang membuka mulut selama diskusi. Bei Bei mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao dan Wang Dong, bagaimana dengan kalian berdua? Huo Yuhao merenung sejenak sebelum menjawab, saya merasa bahwa kita harus mewakili Sekte Tang. Dalam hal motif egois, saya ingin melakukan ini untuk Guru Xiaoya dan melakukan yang terbaik untuk membantu Sekte Tang menjadi makmur. Mengabaikan pertimbangan egois, kita tidak bisa bergantung pada akademi selamanya. Kita perlu membuat nama untuk diri kita sendiri juga. Adapun kemuliaan akademi, saya tidak berpikir akan ada konflik bahkan jika kita mewakili Sekte Tang. Tidak ada konflik, Bei Bei bingung ketika dia menatapnya. Huo Yuhao membisikkan sesuatu, dan tatapan semua orang menjadi bingung. Bukankah ini sedikit tidak tahu malu? Akankah panitia mengizinkan ini? Wang Donger tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Dia menatap Huo Yuhao dengan ekspresi aneh di wajahnya. Huo Yuhao bertanya dengan bingung, bagaimana tidak tahu malu? Kami hanya menunjukkan identitas kami. Tidak peduli bagaimana sistem berubah, seharusnya tidak ada batasan khusus dalam aspek ini. Bei Bei dan Su Sanxi saling memandang. Bei Bei merasa lega, sementara Su Sanxi bertepuk tangan dan berkata, Junior ke-6, Anda mengesankan. Saya tidak berharap Anda mewarisi kecurangan senior tertua. Impresif. Bei Bei membentak dan menendang, pergilah. Bagaimana saya licik? Petik 2. Su Sanxi menghindari tendangannya dan berkata, beraninya kau menendangku. Hati-hati, atau saya tidak akan memberikan yang terbaik selama turnamen. Bei Bei mendengus dan menjawab, lalu aku akan mengirim Nanan ke atas untuk berurusan dengan lawan yang paling merepotkan. Kamu. Su Sanxi membuka matanya lebar-lebar dan dipenuhi dengan penghukuman. Bei Bei bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan berkata, saya pikir saran junior kecil itu sangat bagus. Karena ini masalahnya, kami telah memecahkan masalah terbesar kami. Saya juga setuju bahwa kita harus mewakili Sekte Tang untuk bersaing. Tidak diragukan lagi, Bei Bei, Su Sanxi dan Huo Yuhao adalah inti dari tim ini. Su Sanxi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tampaknya baik-baik saja dengan saran itu. Huo Yuhao dan Bei Bei sudah setuju, dan dengan demikian sudah ada kesimpulan secara teknis. Bei Bei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kalau begitu mari kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tang Sekte di turnamen ini. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Semua orang mengulurkan tangan kanan mereka dan mereka menumpuk tangan mereka. Persahabatan yang kuat mengelilingi aula asrama tempat mereka berada. Yuhao, ayo pergi. Mari beritahu Penatua Suan apa yang kita pikirkan. Akademi juga bisa bersiap. Bei Bei memberitahu Huo Yuhao, dan mereka bersiap untuk meninggalkan asrama. Setelah pergi, Bei Bei memeluk bahu Huo Yuhao. Terima kasih. Dia tahu bahwa semua orang akan ragu-ragu tanpa dukungan Huo Yuhao, karena mereka jelas menyadari bahwa mereka semua adalah anggota dari 7 monster Shrek. Di antara 7 dari mereka, Bei Bei tidak diragukan lagi yang paling bersemangat untuk mewakili Sekte Tang. Itu semua untuk Tang Ya. Tang Ya telah hilang selama hampir 5 tahun, dan belum ada kabar tentangnya. Berapa probabilitas dia masih hidup? Meskipun Bei Bei tidak pernah menyebutkannya selama 5 tahun terakhir, dia tahu tekanan internal yang dia rasakan. Dia hanya ingin melakukan sesuatu untuk Tang Ya sekarang, dan dia juga berdoa setiap hari dengan harapan bahwa dia masih hidup. Tidak diragukan lagi, turnamen pemuda Master Jiwa Kontinental yang dimodifikasi adalah cara yang baik untuk menemukan Tang Ya. Jika Tang Sekte akhirnya muncul sebagai juara, Tang Ya akan mengetahui kabar baik dan mungkin dia akan kembali. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya, janji Bei Bei kepadanya masih bisa dipenuhi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, senior tertua, saya akan mati di hutan bintang besar Do jika bukan karena Anda dan Guru Xiaoya. Kalian berdua adalah dermawan saya. Saya juga diberi kesempatan untuk masuk Akademi Shrek karena Sekte Tang. Meskipun saya seorang siswa Akademi Shrek, saya juga bagian dari Sekte Tang.
Tanpa memengaruhi kemuliaan akademi, aku bersedia bertarung demi kemuliaan Tang Sekte dan Guru Xiaoya. Ketika kami muncul sebagai juara, dia akan tahu dan kembali. Bei Bei berkata dengan percaya diri, ya. Xiaoya akan kembali. Aku akan menunggunya seumur hidupku. Petik 2. Setelah menerima laporan mereka, Penatua Suan tampak seolah-olah dia tahu ini akan terjadi. Dia hanya menginstruksikan mereka untuk melakukan persiapan. Ketika perubahan pada sistem dikonfirmasi, ia akan memberitahu mereka tentang metode pendaftaran lagi. Setelah keluar dari paviliun Dewa Laut, Bei Bei sepertinya mengingat sesuatu. Dia bertanya kepada Huo Yuhao, "Oh ya, beberapa orang ada di sini untuk menemukanmu kemarin. Mereka datang ke akademi secara langsung. Karena Anda tidak ada, akademi tidak dapat menampung mereka. Mereka datang langsung ke saya. Saya meminta mereka untuk melanjutkan ke Sekte Tang terlebih dahulu. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat pergi dan menemukannya terlebih dahulu." Mereka tampaknya berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Nana juga mengenal mereka. Setelah mendengar kata-kata Bei Bei, Huo Yuhao sangat gembira. Itu berita bagus. Dia langsung menebak siapa yang ada di sini untuk menemukannya. Senior tertua, apakah itu seorang insinyur jiwa bernama Suan Siwen yang ada di sini untuk menemukanku? Huo Yuhao segera bertanya. Soul Land 2 Chapter 244.2. Bei Bei berpikir sejenak sebelum menjawab, saya pikir ada orang seperti itu. Saya sibuk dengan hal-hal lain saat itu, dan tidak repot-repot berbicara dengan mereka dengan benar. Huo Yuhao sangat senang. Baik jika itu Guru Suan. Senior tertua, dia adalah insinyur jiwa kelas 8. Dia juga seorang peneliti utama di Illustrious Virtue Hall. Jika dia mau bergabung dengan Tang Sekte, reputasi kita dalam alat jiwa akan segera tumbuh di benua. Oh, apa yang sedang terjadi? Bei Bei tertarik setelah mendengar kata-katanya. Huo Yuhao menceritakan taruhannya dengan Suan Siwen, dan bagaimana dia menariknya untuk bergabung dengan Tang Sek. Setelah mendengar penjelasannya, Bei Bei akhirnya mengerti, dan juga terkejut. Tidak diragukan lagi, sangat sulit untuk menemukan seseorang kaliber Suan Siwen. Huo Yuhao sangat memperkuat sekte dengan merampok seseorang yang mampu seperti dia. Baiklah, itu bagus. Tidak, aku harus ikut denganmu. Oh, tunggu, kita bertujuh harus pergi bersama. Guru Suan sangat penting. Kami perlu menunjukkan rasa hormat kami kepadanya. Bei Bei berkata dengan tegas. Huo Yuhao berkata, senior tertua, apakah Anda menyebutkan bahwa ada beberapa dari mereka? Selain Guru Suan, siapa lagi yang ada di sini? Bei Bei tertawa. Kenapa kamu bertanya padaku? Jika Anda tidak tahu, mengapa saya tahu? Jangan pikirkan itu. Anda akan tahu kapan kita melihatnya. Petik 2. Baik, Huo Yuhao mengakui kata-katanya, dan keduanya kembali ke asrama untuk memberi pengarahan sisanya sebelum melanjutkan ke Sekte Tang. Mereka memiliki kebebasan besar di akademi. Mereka hanya perlu berkonsultasi dengan guru mereka ketika mereka memiliki pertanyaan. Tidak ada aturan yang membatasi kebebasan mereka. Tanda hubung. Ketujuh dari mereka bergegas ke Sekte Tang. Setelah memasuki halaman, Huo Yuhao melihat dua sosok yang dikenalnya. Dia tertegun saat melihat mereka, dan bergumam, kalian berdua benar-benar tidak bisa dilepaskan. Bei Bei menatapnya dan bertanya, Yuhao, apa maksudmu? Huo Yuhao tertawa getir. Aku harus mengatakan ini tentang mereka berdua. Senior tertua, Anda tidak tahu berapa banyak mereka mengganggu saya. Mengapa mereka di sini bersama Guru Suan untuk menemukan saya? Dua individu yang disebutkan oleh Huo Yuhao sedang berdebat ketika Huo Yuhao dan Bei Bei memasuki halaman, tetapi mereka berhenti ketika mereka berdua masuk. Ketika mereka melihat ekspresi kesal Huo Yuhao, mereka mengungkapkan senyum di wajah mereka. Keduanya adalah Ji Juechen dan Jing Ziyan, musuh lama Huo Yuhao ketika dia berada di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Huo Yuhao tentu tidak berharap mereka berdua ada di sini di kota Shrek. Jing Ziyan meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengejeknya, kenapa Huo Yuhao, kenapa kamu tidak menyambut kami? Anda bertingkah tangguh hanya karena kami berada di wilayah Anda. Jika Anda tidak yakin, mengapa Anda tidak melawan kami? Melihat kedua hama ini, Huo Yuhao meletakkan tangannya di pinggangnya dan menjawab, oke. Apakah kalian berdua menantang kami bertujuh, atau apakah kami memukul kalian berdua? Jing Ziyan bercanda, tetapi Ji Juechen menganggapnya nyata. Dia telah menemukan pedang besi hitam pekat lainnya. Dia mengarahkannya ke depan, dan auranya melonjak. Dia tidak disebut fanatik pedang untuk apapun.
Saat mereka merasakan niat pedang yang tajam dan ganas, sisa dari ketujuh orang itu terpana. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka musuh? Berhenti main-main. Mari bereskan semuanya sebelum perdebatan. Huo Yuhao tampak tak berdaya ketika dia mendekati mereka. Setelah itu, dia berbalik ke yang lain di belakangnya dan berkata, biarkan aku memperkenalkan kalian. Kedua orang ini adalah Jing Xian dan Ji Juechen. Mereka adalah sahabat baikku dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Jing Xian tersenyum ketika dia mendengar perkenalan Huo Yuhao. Ketika dia mengatakan, teman baik, dia terdengar sangat marah. Mereka adalah senior dan juniorku di Sekte Tang. Tentunya kalian berdua tidak datang jauh-jauh dari Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial ke kota Shrek untuk melawanku, kan? Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang mereka berdua lakukan. Ji Juechen segera menggelengkan kepalanya. Huo Yuhao menghela nafas lega. Itu benar, mereka tidak mungkin melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk melawannya. Namun, Jing Xian mengikutinya, kami datang ke sini untuk bertarung dengan banyak putaran bersamamu. Apa? Huo Yuhao hampir tersedak air liurnya. Banyak putaran, apakah kamu tidak perlu belajar? Ji Juechen menjawab, kami sudah keluar dari akademi. Jing Xian berkata dengan serius, ketika kamu hendak pergi, kami berdiskusi dan sepakat bahwa kami belajar lebih banyak dari bertanding dengan kamu daripada apa yang telah kami pelajari dari akademi. Kami berdua lebih seperti penguasa jiwa. Itu sebabnya kami percaya tempat ini mungkin lebih cocok untuk kami, dan mengapa kami ada di sini. Kami tidak punya apa-apa di sana yang akan kami lewatkan. Anda bisa memberi kita atap di atas kepala kita dan melawan kita setiap hari. Anda juga dapat memilih untuk tidak melawan kami, tetapi kami akan tetap setia kemanapun Anda pergi. Huo Yuhao tertegun saat dia menatap mereka. Sungguh ajaib bahwa mereka benar-benar dapat mengganggunya dengan standar seperti itu. Ji Juechen melambaikan pedangnya dan berkata, karena kita sudah membereskan semuanya, bisakah kita bertarung sekarang? 7 monster Shrek lainnya, termasuk Wang Donger, tidak berniat membantu Huo Yuhao. Mereka semua pindah ke satu sisi untuk menonton pertunjukan yang akan dimulai. Wang Donger berbisik kepada yang lain dalam upaya untuk menjelaskan latar belakang Ji Juechen dan Jing Xian. Sama seperti semua orang siap untuk menonton perdebatan, suara-suara terdengar dari gerbang. Huo Yuhao, keluar. Suara ini sangat akrab. Huo Yuhao tertegun beberapa saat. Dia memberi sinyal kepada Ji Juechen sebelum berjalan keluar. Itu adalah Wang Qiwer, yang berdiri di luar. Huo Yuhao kehilangan kata-kata saat dia bertanya padanya, Qiwer, mengapa kamu di sini? Dia menjawab, mengapa saya tidak bisa datang? Apakah ada binatang buas yang menakutkan di Sekte Tang? Saya pergi ke halaman dalam untuk menemukan Anda, tetapi saya mendengar Anda keluar. Saya kira Anda kembali ke Sekte Tang, jadi saya datang untuk menemukan Anda. Din Kai memberitahuku bahwa 3 tulang jiwa bisa dibagi di antara kami berdua. Apa yang Anda rencanakan dengan mereka? Huo Yuhao berkata, saya punya sesuatu untuk dihadapi di sini. Masuk dulu, kami akan berbicara tentang tulang jiwa nanti. Karena Anda menginginkannya, saya bisa memberikan semuanya untuk Anda. Saat dia berbicara, dia mengantar Wang Qiwer masuk. Jing Xian menggosok matanya saat dia melihat Wang Qiwer masuk. Setelah itu, dia berbalik ke sisi lain dan bertanya, kembar. Wang Qiwer menjawab, tidak. Wang Donger juga menjawab, kami bukan kembar. Mereka berdua sangat menggairahkan, dan bahkan terlihat seperti orang biasa. Bahkan Ji Juechen tidak bisa membantu tetapi melirik mereka berdua. Huo Yuhao, ayo. Ji Juechen mengangkat pedangnya lagi. Setelah dia berhenti bertanding, dia merasakan peningkatannya berhenti. Ini juga membuatnya lebih yakin bahwa meninggalkan pendidikannya di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon untuk menemukan Huo Yuhao adalah keputusan yang tepat. Huo Yuhao membentak, ayo, apa yang datang? Apakah kamu tidak melihat bahwa saya punya tamu? Juga, di mana Guru Xuan? Petik 2. Mata Ji Juechen sudah dipenuhi dengan cahaya kompetisi, dan tidak bisa diganggu. Ayo bertarung dulu. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedangnya, dan niat pedang jahat dilepaskan. Pada titik ini, kekuatan jiwanya tampak berbeda dari sebelumnya. Itu muncul sebagai perak redup, dan bahkan matanya bersinar dengan cahaya perak. Jelaslah bahwa kekuatannya telah meningkat. Ji Juechen berkata, Yuhao, aku mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang niat pedang, yang aku beri nama Dragon Slayer. Ayolah. Pembunuh naga. Ekspresi Huo Yuhao berubah aneh, dan dia segera memutar kepalanya untuk melihat Wang Qiwer. Dia bergumam,
Aku bukan seseorang yang memilih orang lain, tetapi seseorang telah menamai kemampuannya Dragon Slayer. Qiwer, bisakah kamu menerimanya? Wang Qiwer berkoordinasi dengannya dan mendengus, tentu saja tidak. Biar aku yang melawannya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Dia meraung dalam, dan keseluruhan Tang Sekte tampak bergetar sejenak. Setelah ini, persaingan yang kuat akan meningkat darinya. Dia tidak memiliki pedang atau niat kepalan tangan, tetapi hanya memiliki kehendak pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendominasi. Raungan naganya yang dalam mengguncang udara, dan cahaya keemasan yang intens mulai mengelilingi seluruh tubuhnya berlapis-lapis. Sisa dari 7 monster Shrek melebarkan mata mereka saat mereka memandangnya. Ini bekerja. Yu Hao masih berani mengatakan bahwa dia bukan orang yang pilih-pilih. Lalu apa yang dianggap pilih-pilih? Dia melewati kebenciannya terlalu mudah. Ji Juechen juga terpana ketika lawannya tiba-tiba berubah. Namun, ia pulih dengan sangat cepat. Baginya, tidak masalah siapa lawannya. Kuncinya adalah bahwa lawannya mampu memberinya tekanan. Dia tidak bisa menemukan seseorang seperti itu di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Kalau tidak, mengapa dia bepergian jauh ke sini? Mudah untuk mengatakan apakah seseorang mampu setelah mereka melakukan langkah pertama mereka. Qiwer hanya melangkah maju, tapi dia segera menekan aura Ji Juechen. Tindakan sederhana ini sudah membuatnya sangat terkesan. Ji Juechen menyipitkan matanya, tetapi niat pedang yang telah dilepaskannya tiba-tiba berubah lembut. Sementara Huo Yuhao telah menyerahkan masalah itu kepada Wang Qiwer, dia tidak berhenti mengamati Ji Juechen. Saat niat pedangnya berubah, ekspresinya juga sedikit berubah. Ini, apakah dia melakukan pembalikan? Tidak, itu belum pada standar itu. Bagaimana dia menyembunyikannya? Niat pedang tersembunyi adalah senjata yang paling menakutkan. Saya tidak berharap peningkatannya menjadi begitu hebat. Dia sudah mengerti maksud pedang dengan standar seperti itu. Soul Land 2 Chapter 244.3. Sepertinya tidak mudah baginya untuk berurusan dengan Ji Juechen. Bagaimanapun, dia hanya fokus pada pedang, sementara Huo Yuhao harus belajar banyak hal. Mungkin dia bisa mengalahkannya dengan kemampuan keseluruhan, tetapi akan menjadi semakin sulit baginya untuk mengatasi niat pedang Ji Juechen hanya dengan kepalan tangannya sendiri. Pada titik ini, Wang Qiwer bergerak. Dia tidak peduli dengan niat pedangnya atau trik apapun yang dia miliki. Di matanya, lawan-lawannya hanya akan bertemu dengan satu hasil, kehancuran. Wang Qiwer menghambur ke arah Ji Juechen seperti bintang jatuh emas. Tangan kanannya juga berubah menjadi benar-benar keemasan, dan dia menyerang tanpa menggunakan keterampilan bunga. Ji Juechen memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Dia membuat setengah langkah dengan kaki kirinya dan mendorong ke depan. Saat pedang ini menembus, cahaya perak di sekelilingnya tersedot ke pedang, akhirnya berkumpul di ujung. Saat itu menusuk keluar, udara di sekitarnya tampak tumpang tindih. Saat ledakan terdengar, tinjunya dan pedangnya bertabrakan, dan sebuah ledakan terdengar. Tidak ada yang mengira tinju Wang Qiwer berubah pada saat terakhir. Ya, itu berubah. Tinjunya berubah menjadi telapak tangan. Dia merobek ruang begitu saja, dan menghindari pedang Ji Juechen. Sebaliknya, telapak tangan kanannya menghantam pisau. Tubuhnya berbalik ketika pedang diarahkan untuk vitalnya. Niat pedang ganas yang melesat menghantam dinding dan menyebabkan ledakan besar, membuat lubang selebar setidaknya 3 meter. Pedang Ji Juechen juga mulai retak pada saat ini. Wang Qiwer menghancurkan pedangnya dengan telapak tangannya. Saat dia berbelok, tinju kirinya meninju langsung ke arah Ji Juechen. Ji Juechen tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghalangi. Boom lain terdengar, dan Ji Juechen terbang kembali seperti karung yang rusak, membanting ke dinding. 2 serangan. Dari awal hingga akhir, Wang Qiwer hanya melepaskan 2 serangan. Pertarungan berakhir begitu saja. Saat dia berdiri tegak, hembusan angin kencang sepertinya bertiup di sampingnya. Lengan dan rambutnya ditiup ke belakang, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya ditarik. Dia sangat kuat. Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan pertarungan. Qing Ziyan adalah yang paling terkejut. Dia mengerti kemampuan Ji Juechen yang terbaik. Setelah dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang niat pedangnya sendiri tampaknya telah mengalami transformasi besar. Namun, dia kalah sangat menyedihkan bagi Wang Qiwer, bahkan lebih menyedihkan dari pertama kali dia bertarung dengan Huo Yuhao. Dia juga hanya memiliki 6 cincin jiwa, sama seperti dia. Apakah ini kemampuan Akademi Shrek? Hanya Huo Yuhao yang bisa mengatakan bahwa Wang Qiwer tidak menang dengan mudah, meskipun dia tampak sangat santai. Dia tampaknya telah melampaui ruang dan menghindari niat pedang Ji Juechen.
Lengan dan rambutnya tidak tertiup ke belakang karena dia berusaha bersikap keren. Dia berusaha menetralkan gelombang kejut dari niat pedang Ji Juechen. Dia berdiri di sana selama 5 detik sebelum angin di sekitarnya tenang dan menghilang. Dia sedikit terpana ketika melihat Ji Juechen, yang telah membentuk lubang berbentuk manusia di dinding. Dia mengangguk padanya dan berkata, bawalah pedang yang lebih baik lain kali. Ji Juechen tertutup debu sekarang, dan bahkan tampak sedikit menyedihkan. Namun, matanya sangat cerah. Dia kembali menatap Qiwer dan mengangguk. Wang Qiwer berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan berkata, temukan aku setelah kamu kembali ke halaman dalam. Setelah selesai berbicara, dia tidak peduli dengan yang lain dan pergi begitu saja, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Otot-otot wajah Jing Zian sedikit kram saat dia bergumam, ini terlalu banyak. Huo Yuhao, di mana Anda menemukan wanita itu? Huo Yuhao meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan hati-hati, mereka yang berasal dari Sekte Tang semuanya memiliki standar ini. Jangan repot-repot menemukan saya di masa depan. Sudahkah kau melihat, ini adalah senior saya. Apa rencanamu? Ji Juechen tidak peduli dengan debu di tubuhnya, dan mengangguk pada Huo Yuhao. Dia berkata, tetap. Jing Zian juga berkata, kita pasti akan tinggal di sini. Beri kami tempat untuk tinggal dan makan. Itu sudah cukup. Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, kamu tidak bisa tinggal. Sekte Tang tidak menerima orang luar. Anda hanya akan diberi makan dan diberi tempat tinggal jika Anda bergabung dengan kami. Petik 2. Uhuk-uhuk, Bei Bei terbatuk 2 kali dan buru-buru berjalan. Dia berkata, karena kalian berdua datang dari jauh, kamu bisa tinggal selama yang kamu inginkan. Tentu saja, pintu kami akan selalu terbuka untuk Anda. Kami tidak menyedihkan seperti yang dijelaskan oleh junior kecil kami. Sekte kami memiliki departemen marsial jiwa kami sendiri. Saya percaya Anda berdua tahu tentang kemuliaan Sekte Tang dari ribuan tahun yang lalu. Kami sedang membangun kembali Sekte Tang karena kami ingin mendapatkan kembali kejayaan itu lagi. Huo Yuhao segera menambahkan, senior tertua, kita tidak bisa menerima siapapun. Kemampuan mereka agak lemah. Selain itu, kami tidak akan menerima orang luar. Begitu mereka belajar dari sekte kami, mereka tidak bisa pergi dengan mudah. Kalau tidak, kita harus mendapatkan kembali apa yang telah mereka pelajari. Jing Zian memelototi dan bertanya, Huo Yuhao, siapa yang lemah? Huo Yuhao menjawab, saya berbicara tentang Anda. Bisakah kamu mengalahkan saya? Saya berada di peringkat ke-6 di Sekte Tang, tetapi Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya. Apakah kamu tidak lemah? Kamu. Saat mereka berdua bertengkar, mata Ji Juechen berkedip sejenak sebelum dia mengangguk dan berkata, kami akan tinggal. Kami tidak akan pergi. Jing Zian mendengus dan berkata, kami akan tinggal. Ketika kami mempelajari teknik rahasia Tang Sek, kami akan berurusan dengan Anda lagi. Huo Yuhao tertawa getir. Terima kasih kembali kapan saja. Baiklah, kita semua adalah saudara dan saudari Sekte Tang Sek sekarang. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Dia memperkenalkan semua seniornya kepada mereka. Ji Juechen masih sedikit terpana, dan hanya mengangguk pada semua orang. Namun, Jing Zian menebus kekurangannya, menyapa semua orang dengan benar. Bei Bei diam-diam memberi Huo Yuhao jempol. Mereka jelas bisa mengatakan bahwa mereka berdua memiliki kemampuan yang agak kuat. Sementara Wang Qiwer menang dengan indah, apakah Ji Juechen benar-benar kehilangan begitu banyak? Ganti pedangnya, dan akan sulit untuk mengatakannya. Huo Yuhao berkata, Kakak Ji, apakah Anda tidak dapat menemukan pedang yang cocok? Ji Juechen mengangguk. Huo Yuhao menjawab, coba ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan menawarkannya kepada Ji Juechen. Ada alasan mengapa Ji Juechen disebut fanatik pedang. Ketika dia melihat pedang, dia memiliki reaksi yang sama dengan Su Sanxi ketika dia melihat wanita cantik. Matanya langsung cerah, dan dia dipenuhi dengan gairah. Dia menerima pedang itu tanpa ragu-ragu. Begitu pedang memasuki tangannya, dia langsung berkata, ini pedang yang bagus, terima kasih. Permukaan bilah pedang ini adalah 2 warna berbeda, satu berwarna hitam, dan yang lain putih. Bukankah ini pedang penghakiman yang telah menyulut api jahat di dalam diri Mas Xiao Tao selama turnamen duel Master Jiwa Akademi Mahasiswi Canggih benua terakhir? Penatuamu akhirnya memberikan pedang penghakiman ini kepada Huo Yuhao. Tapi Huo Yuhao tidak menggunakan pedang, dan dengan demikian ia mengambil kesempatan ini untuk memberikannya kepada Ji Juechen. Ji Juechen menuangkan kekuatan jiwanya ke pedang saat dia memegangnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya.
Kombinasi cahaya dan kegelapan adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, tapi itu ada di pedang ini. Itu adalah pedang yang benar-benar kuat. Huo Yuhao berkata, pedang ini adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat. Ini juga alat jiwa pertempuran jarak dekat terkuat yang pernah saya lihat. Ini disebut pedang penghakiman. Itu menyebabkan masalah besar bagi kami selama turnamen terakhir. Saya memberikannya kepada Anda sekarang karena saya berharap Anda dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Itu tidak memiliki banyak persyaratan penggunanya, dan memiliki kekuatan besar. Aku bisa merasakan bahwa bahkan orang yang membentuk pedang ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya untuk merebut kembali pedang ini, Jing Hongchen datang ke Akademi Shrek secara pribadi. Dari sini, saya yakin Anda bisa tahu betapa hebatnya itu. Baik, terima kasih. Ji Juechen berterima kasih padanya untuk kedua kalinya, yang menunjukkan betapa dia menyukai pedang ini. Kamar untukku. Huo Yuhao menjawab, oke. Namun, Anda berdua harus memikul tanggung jawab karena Anda telah bergabung dengan Tang Sek. Oh, Ji Juechen terkejut sesaat. Huo Yuhao memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, setidaknya kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Perbaiki dinding. Dia benar. 2 dinding telah rusak. Halaman Tang Sekte sekarang terbuka. Ekspresi Ji Juechen menegang, dan dia memandang Jing Zian seolah-olah dia memohon bantuan. Jing Zian juga linglung. Dia membentak, kenapa kamu menatapku? Anda pria besar. Anda ingin saya memperbaiki dinding untuk Anda. Apakah kamu masih memiliki wajah? Ekspresi Ji Juechen berubah pahit, dan dia bertanya pada Huo Yuhao, di mana batu bata itu? Bibir Huo Yuhao berkedut, dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak tertawa, aku akan menemukan beberapa untukmu. Jiang Nanan berkomentar ketika dia melihat apa yang terjadi, Yuhao, jangan menggertak orang yang jujur. Saya akan mengatur tempat tinggal Anda. Mengenai dinding, biarkan beberapa dari mereka memikirkannya. Terima kasih. Ji Juechen merasa seolah-olah dia telah bertemu dermawannya. Su Sanxi sedikit khawatir ketika dia melihat wajah tampan Ji Juechen dan merasakan auranya yang alami. Dia bergegas berkata, aku akan pergi juga, aku akan pergi juga. Huo Yuhao terdiam saat berkata, tidak ada di antara kalian yang melihat bagaimana mereka menyiksaku di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Aku hanya membalas dendam pada mereka. Su Sanxi dan Jiang Nanan membawa Jing Zian dan Ji Juechen pergi ke tempat tinggal mereka. Bei Bei menyaksikan ketika mereka pergi dan tidak menyembunyikan kegembiraannya lagi. Junior kecil, sepertinya Sekte Tang menjadi semakin makmur. Keduanya tidak biasa. Petik 2.